Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah, baik secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita dapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan kebaktian dilaksanakan dengan cara yang pertama, ditransfer melalui Bank BRI Unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 4120 01 017947 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Yang berikutnya, melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di masing-masing wilayah. Mohon perhatiannya. Dan pada hari ini, Minggu tanggal 14 November 2021, akan dilayangkan perjamuan kudus. Mohon perhatiannya. Jemaat, mari kita berdiri. Mari kita pujikan nama Tuhan dari KJ 2 bait yang pertama. Suci, suci, suci. Umat dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan saat ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat bersalaam duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kinung Jumat 64. Bila kulihat bintang gemerlapan. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 menjadi dasar pengakuan dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mari kita berdoa secara pribadi.
tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, mari kita pujikan PKJ 37 bait pertama dan kedua. Bila ku renung dosaku. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita pujikan nyanyian kesanggupan Kidung Pujian 99 bait pertama dan ketiga, Bahasa Cinta.
Sebelum kita mendengarkan umat dipersilakan duduk kembali, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan untuk kesempatan saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Allah, sehingga saat ini kami dapat berkumpul kembali untuk mendengarkan sabda-Mu. Terlebih kami juga akan mengikuti sakramen perjamuan. Dan perjamuan ini menjadi perjamuan terakhir kami di tahun 2021 ini. Oleh sebab itu, kami diajak untuk selalu taat, berpengharapan di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Allah, dalam penyampaian sabda-Mu pada saat ini. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Markus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang-orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Saya yakin semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh dengan sukacita semangat. Terlebih di hari Minggu ini, kita akan menerima sakramen perjamuan yang minggu lalu kita sudah persiapkan. Dan perjamuan ini menjadi perjamuan terakhir di tahun 2021. Ya, puji Tuhan, kita dapat melewati segala sesuatunya bersama dengan Allah. Oleh sebab itu kita terus diajak untuk taat kepada Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, dalam rangka ketaatan ini banyak orang yang mungkin faktor, entah itu bosan dalam rangka ketaatan sehingga orang akhirnya melanggar ketaatan. Mungkin dia bosan. Mungkin juga merasa semuanya sudah baik-baik saja di dalam kehidupan. Atau mungkin juga dia menganggap bahwa dia sudah mampu, maka tidak perlu lagi taat. Contohnya apa? Protokol kesehatan. Nah, saat ini kita dapat melihat laporan di berita apa itu semuanya sudah melandai, bahkan menurun drastis di bawah 1000 untuk yang terpapar COVID-19. Apa yang terjadi kalau kita lihat sekarang di jalan-jalan? Banyak orang yang melanggar prokes. Karena menganggap apa? Tadi sudah bosan, udah kok. Atau yang dianggap sudah mampu karena apa? Oh, sudah vaksin, jadi nggak mungkin lah kena, gitu ya.
Atau yang ketiga, ini kan cuma isu saja, gitu kan. Itu sampai saat ini pun masih ada seperti itu. Sehingga masih banyak orang yang nggak mau vaksin juga, gitu ya. Ini dia ibu bapak saudara Kristus. Terjadi di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dalam kehidupan bersama juga seperti itu. Sehingga sabda Tuhan saat ini mencoba untuk kembali mengingatkan kaitan dengan apa? Ketaatan. Taat tidak harus melulu kena kaitannya dengan masalah firman Tuhan, akan tetapi juga ketaatan di dalam kehidupan bersama. Dalam hal ini apa? Dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19 pastinya. Ya, itu dia ibu bapak saudara Kristus. Sehingga bacaan kita sangat ini menarik sekali. Apa itu? Segala macam huru-hara, segala macam pergumulan, segala macam, kalau di sini gempa bumi, perang ini itu. Ingat, kalau ini ingin dikatakan adalah bagian akhir di ayat yang ke-8. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, di sini yang menarik. Ternyata apa ibu bapak saudara Yesus Kristus? Memang akan ada pergumulan, memang akan ada perpecahan, memang akan ada bencana. Akan tetapi itu belum akhir dari semua. Akan tetapi justru itu baru permulaan untuk membuka satu zaman baru. Sehingga di sini ingin menekankan satu hal yang positif yang Tuhan Yesus ingin berikan. Bukan hal yang negatif. Positive thinking. Sehingga bukan lagi menjadi satu ketakutan yang luar biasa. Ini memang akan terjadi, gitu kan? Sehingga dari hal ini juga bukan berarti kita ketakutan yang demikian rupa. Ini yang sering terjadi. Orang mencoba untuk meramal hari Tuhan. Sehingga apa? Waduh, kalau sudah ada perang, ini kan juga kalau sudah ada penyakit seperti COVID-19 yang begitu rupa, yang mengubah mindset kehidupan, gitu ya. Orang langsung mengatakan, wah ini berarti sudah mau akhir zaman ini, gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Kita takut. Udah jual semua. Nanti kan kita nggak bawa apa-apa. Kalau misalnya kita mau mati, gitu ya. Bukan seperti itu. Ini memang akan terjadi apapun itu. Bahkan mungkin ini baru permulaan. Kan Tuhan Yesus bisa bilang katakan seperti itu. COVID-19 mungkin ini juga COVID-19 baru permulaan. Bencana demi bencana ini baru permulaan, akan banyak yang terjadi. Akan tetapi apa? Positifnya, ini baru permulaan untuk menggapai satu era yang baru. Ya, saat ada sama seperti lagu, apa itu? Akan ada pelangi. Habis hujan, habis badai, apa yang terjadi? Akan ada pelangi. Ya, pelangi kasih Tuhan. Inilah juga dalam hidup kita ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Badai topan menerpa apapun itu yang kita alami. Ingat, ini masih baru permulaan untuk tercapainya satu era yang baru. Yang diawali dengan apa? Pelangi yang indah. Inilah juga mungkin dalam kehidupan ibu bapak saudara dan saya di penghujung tahun 2021 ini. Begitu rupa pergumulan kita sudah kita lewati. Ini baru awal. Akan tapi tenang, akan ada pelangi yang indah yang akan kita dapat saksikan bersama. Saat era baru itu, zaman baru itu, Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, maukah kita taat? Maukah kita tetap setia untuk menanti itu? Maukah kita taat dengan janji Tuhan? Di tengah tadi kebosanan, di tengah-tengah tadi merasa sudah siap dan mampu. Oh, firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk terus taat di dalamnya. Sama seperti protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan seterusnya. Dalam rangka apa? Ketaatan, maka selamat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, di hari ini kami kembali diingatkan akan ketaatan kami kepada Allah dan juga ketaatan kami dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan yang ada. Karena di balik ketaatan yang ada, maka Tuhan akan memberikan kemampuan, maka Tuhan akan menerangi cahaya kasih Tuhan. Maka dengan ketaatan juga, di tengah badai kehidupan yang kami terpa, akan ada pelangi yang indah, yang mungkin saat ini kami masih menanti ya Allah. Namun sabdamu saat ini mengingatkan kami kembali. Tuhan memberikan segala sesuatu adalah baik. Meskipun bagi kami manusia sangat bertolak belakang di dalamnya. Akan tetapi rancangan dan rencana Tuhan adalah rancangan dan rencana damai sejahtera. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami. Dan jikalau kami pun Tuhan siapkan untuk dapat melewati hari-hari pemberian-Mu ke depan nanti, Tuhanlah yang akan menopang, menyertai kami. Kami serahkan ya Allah umat-Mu GKJ Cimahi dan seluruh umat-Mu yang ikut ambil bagian dalam ibadah saat ini ke dalam cinta kasih tangan Tuhan. Baik mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh sembuhkan melalui bilur-bilur kasih Kristus Yesus. Tuhan yang akan mengangkat sakit penyakit tersebut. Tuhan juga yang mencukupkan kebutuhan bagi saudara-saudara kami. Keluarga yang mendampingi menyertai, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, dan kecukupan. Kami juga berdoa ya Allah untuk umat-Mu dalam pergumulan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam relasi mereka, dalam keseharian mereka. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang, menyertai, dan menjaga. Dan juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan sertai bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemik yang saat ini mengucap syukur semua sudah mulai landai. Akan tapi mampukan kami untuk tidak lengah, harus terus waspada di dalamnya. Sertai Presiden kami dalam mengemban tugas sebagai pemimpin bangsa kami. Hikmat marifat Tuhan berikan baginya. Kami juga berdoa untuk pelayanan kasih yang kami lakukan. Dari Komisi Anak sampai dengan Adiuswo. Sertai kami, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Inilah seru dan doa kami ya Allah. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana yang tertulis dalam surat Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 235 bait yang pertama, Ku dengar berkat-Mu turun. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Mari kita haturkan persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali pada kesempatan hari yang indah ini Tuhan, kami mengucapkan puji dan syukur kami Tuhan. Kami boleh memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Terlebih pada saat yang indah ini Tuhan, kami umat-Mu boleh mengumpulkan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sudi menerima sebagian dari berkat-Mu ini Tuhan, yang kami kembalikan melalui persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Setiawan Hartanto yang telah menyampaikan isi hati-Mu melalui sabda-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati dalam pelayanannya, keluarganya, dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah diwartakan di dalam warta gereja, maka saat ini kita akan mempersiapkan sakramen perjamuan kudus. Oleh sebab itu, kami persilakan ibu bapak saudara yang ada di rumah mempersiapkan semua materi yang akan digunakan, baik anggur maupun roti dalam sakramen perjamuan tersebut. Bagi anggota keluarga yang akan ikut ambil bagian dalam sakramen ini, dipersilakan untuk duduk dengan penuh hikmat di dalamnya. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, yang mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita atas penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh, menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Saat kami dengan penuh sukacita, kesadaran diri akan menerima roti dan anggur perjamuan, mampukan kami juga siap untuk Tuhan bentuk di dalamnya. Tuntun sertai kami dalam ketaatan kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Kami persilakan untuk ibu bapak mempersiapkan roti dan anggur perjamuannya. Umat yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Tubuh yang dikorbankan di atas kayu salib sehingga kita memperoleh keselamatan di dalamnya. Terimalah roti ini. Dengan mengingat dan penuh ungkapan syukur, mari kita bersama-sama memakan roti ini.
Anggur yang dituangkan di dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah yang dicurahkan di atas kayu salib sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah anggur ini. Dengan mengingat dan percaya akan karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita memperoleh keselamatan darinya, terimalah dan minumlah anggur ini. Sebagai ungkapan syukur kita saat kita sudah menerima roti dan anggur perjamuan, mari kita memberikan persembahan perjamuan kudus dengan diiringi lagu Kidung Jemaat 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, mengucap syukur atas roti dan anggur yang sudah kami nikmati bersama. Biarlah melalui roti dan anggur yang sudah kami nikmati, karya Allah terus kami dapat nyatakan di dalamnya, sehingga kami siap untuk Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Dan persembahan yang sudah kami berikan, biarlah ini juga dapat kami lakukan, kami berikan penuh dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan kasih yang kami lakukan di gereja ini. Hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa persembahan perjamuan kudus ini seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Ku Diiring. Umat yang dikasih Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Tuhan.